Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai 13. Saya akan membaca Yohanes pasal 7 ayat 1, ayat 5 dan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ayat 5. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Ayat 12. Dan banyak orang terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata ia orang baik, ada pula yang berkata tidak, ia menyesatkan rakyat. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, renungan kita kali ini bertemakan penolakan terhadap Kristus. Dari bagian Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-13 menceritakan tentang orang-orang yang menolak Kristus. Siapakah mereka? Mereka adalah pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Sebagian orang-orang Yahudi termasuk saudara-saudara Yesus. Hal ini sebenarnya tidak mengherankan, sebab di dalam Lukas pasal 12 ayat 51 sampai 52, Yesus pernah berkata bahwa kedatangannya akan menimbulkan pertentangan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mengapa mereka menolak Kristus sebagai Tuhan? Karena Yesus sering berbicara tentang dosa dan tentang kejahatan manusia. Ia sering berbicara tentang kebobrokan manusia. Dan mungkin saja mereka melihat, siapa sih Yesus? Bukankah dia adalah anak seorang Yusuf, seorang tukang kayu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, betapa sangat menyedihkan karena mereka tidak menemukan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini kita melihat begitu banyak orang juga menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka telah menolak Sang Pribadi yang menyelamatkan dunia, yang membebaskan manusia dari dosa. Namun bagi kita hari ini, kita yang tinggal di dalam Kristus, tentu kita sepakat, kita percaya bahwa Kristus adalah Tuhan, dan kita tidak menolak ia sebagai Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Apapun penolakan yang diberikan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tidak akan pernah menghapuskan siapakah dia. Ia adalah Kristus dan ia akan tetap menjadi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini. Marilah kita tetap teguh di dalam iman percaya kita kepadanya. Jangan kita menolak dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Karena ia telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, membebaskan dosa kita. Itulah iman percaya kita kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.